Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Patut kita syukuri bahwa kita masih diberi kesempatan, kesehatan, melihat, mendengar, merasakan, bahkan kita dapat menjalankan puasa pada hari ini. Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup, kita tidak bisa terlepas dari ujian dan cobaan. Bahkan, ujian dan cobaan merupakan sunatullah dalam kehidupan. Seringkali kita menemui hal-hal yang membuat kita marah, takut, khawatir, menjengkelkan, bahkan mengecewakan. Rasanya itu sakit sekali. Bahkan kita seringkali menyalahkan kejadian atau keadaan tersebut. Contoh kecil, ketika sebuah organisasi mengajak kita untuk berkumpul. Kemudian kita lontarkan atau kita memberikan contoh kecil, ketika sebuah organisasi mengajak kita berkumpul. Kemudian kita lontarkan, kok berkumpul terus, membuang-buang waktuku, atau apes aku, mati aku, sial aku, dan lain-lain. Padahal kejadian tersebut belum terjadi atau belum fakta. Akan tetapi kita sudah memberikan value judgment atau yang kita kenal dengan penilaian atau pemaknaan. Berbicara tentang interpretasi otomatis, yakni berbicara tentang pemaknaan atau penilaian secara refleks. Seringkali kita memberikan pernyataan itu secara refleks. Nah, seringkali kita juga ketika menghadapi suatu masalah, kita didorong oleh emosi kita atau pikiran-pikiran negatif kita. Lantas, bagaimana kita bisa melawannya atau bisa menyikapinya agar emosi atau pikiran negatif itu tidak terkonstruksi dalam pikiran kita? Yang pertama, kita harus memahami bahwasanya ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Contoh, hal-hal yang di bawah kendali kita, interpretasi, persepsi, opini, pikiran kita sendiri. Kemudian hal-hal yang di luar kendali kita seperti kecantikan, kesehatan, ketenaran, opini orang lain. Walaupun kecantikan, ketenaran bisa kita usahakan, akan tetapi itu semua tidak bisa menjamin dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus ketika kita menghadapi masalah, kita harus diam atau tenangkan pikiran kita, karena seringkali kita gerusa-gerusu atau tergesa dalam mengatasi sebuah masalah. Bukankah kita tahu bahwasanya ketergesahan itu datangnya dari setan dan ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Isra ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu seringkali berdoa untuk keburukan atau kejahatan, sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan manusia itu bersifat ketergesahan. Faktor tersebut yakni karena sedikitnya kesabaran, karena sempitnya sudut pandang, sehingga seringkali kita menyikapinya dengan emosi atau pikiran-pikiran negatif kita. Yang ketiga, yakni think atau positive thinking atau yang kita kenal dengan husnudzon. Seringkali kita mengucapkan sesuatu itu tanpa kita pikirkan. Padahal Rasulullah SAW pernah mengingatkan, yakni seorang hamba ketika mengatakan atau berbicara suatu kata tanpa dipikir, ma yatabayyanu fiha yazilu biha ilan nar ab'ad
mimma bainal masyariqi wal maghrib. Suatu kata ketika dikeluarkan atau dibicarakan tanpa ia pikirkan, maka dapat menjerumuskan ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada antara masyrik wal maghrib, timur dan barat. Timur dan barat saja sudah jauh, apalagi ini abad, lebih jauh. Dengan demikian, marilah kita berlomba-lomba dalam menjaga lisan kita, karena keceplosan memang wajar, akan tetapi ceplas-ceplos dapat merusak diri kita. Dengan demikian, pada dasarnya, it is not thing that trouble us, but our judgment about things. Berarti sebenarnya sumber dari segala keresahan, ketakutan, kekhawatiran kita adalah apa yang ada di dalam pikiran kita. Jika kita memaknai atau memberikan penilaian dengan positif, maka kita akan lebih sabar. Akan tetapi ketika kita memberikan penilaian dengan negatif, kita akan lebih emosi, resah, cemburu, dan lain-lain. Kuncinya, kebahagiaan sejati adalah hal-hal yang kita kendalikan. Maka dari itu, janganlah kita resah dengan apapun. Karena kita harus bisa memahami bahwasanya ada hal-hal yang di luar kendali kita dan ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Dengan demikian, semoga apa yang kita share pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.